Malam ini akan belajar ya tentang tanda-tanda awal di Kapernaum. Ya, tanda-tanda awal di Kapernaum. Jadi Yesus mulai pelayanan di sekitar Galilea, ya di Kana, di Kapernaum, tetapi tidak di Nazaret tempat kelahirannya. Ya, ini masih satu rangkaian. Setelah pemanggilan murid mula-mula, ya kita sudah belajar kemarin, murid-murid mula-mula itu Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, gitu ya. Setelah pemanggilan murid pertama, mereka pergi ke Kapernaum. Seperti kebiasaannya sebagai rabi, Yesus masuk sinagog, ya, dan mengajar di sana. Di dalam Markus 1 ayat 22 dikatakan Yesus mengajar sebagai orang berkuasa. Gitu ya. Kita baca yuk Markus 1 ayat 22. Markus 1 ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Oke. Berkuasa di situ adalah eksosia. Yesus mengajar sebagai orang berkuasa, sebagai orang yang berotoritas, gitu maksudnya ya. Yesus mengajar sebagai orang yang berpengaruh, memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki kelayakan, gitu ya. Jadi jangan dibayangkan Tuhan Yesus khotbah sebagai Allah yang maha kuasa, yang selalu membuat mujizat. Meskipun memang bisa membuat mujizat, tetapi tidak selalu membuat mujizat. Gitu ya. Yang disebut mengajar sebagai orang berkuasa harus dipahami berkuasa dalam mengajar. Gitu. Betul melakukan mujizat, tetapi tidak selalu melakukan mujizat. Mujizat dilakukan sesuai kebutuhan. Ya, harus dipahami seperti itu. Jadi yang berkuasa di sini adalah pengajarannya, cara mengajarnya. Gitu ya. Yang dimaksud berkuasa adalah dalam hal mengajar. Ya, kita sekali lagi tidak boleh berasumsi. Coba kita baca di Lukas 4 ayat 32. Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab perkataannya penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa. Ya. Konteksnya mengajar. Coba dimunculkan Yem, ayat itu Yem. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi yang berkuasa adalah perkataannya dalam mengajar. Ya. Jadi jangan digebiah uyah istilahnya ya. Memang Yesus melakukan mujizat, tetapi dalam konteks sebagai rabi, gitu ya, Yesus berkuasa dalam hal mengajar. Yesus hadir ke dunia sebagai pengajar. Ya, dia sebagai tabib juga, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah mengajar. Kenapa saya tekankan seperti ini? Supaya kita orang Kristen orientasinya jangan dikaburkan dengan Yesus sang tabib. Kalau Yesus sang tabib, maka kita ketemu Yesus hanya minta sembuh. Ini enggak tepat. Harusnya kita datang kepada Yesus sebagai seorang guru yang menyembuhkan batin kita, yang menyembuhkan mental kita. Gitu ya. Fokus utama Yesus hadir ke dunia, datang ke kota-kota, berkeliling untuk memberitakan Injil kerajaan. Itu yang utama. Mujizat itu tanda-tanda. Kita tidak menafikan ya, kita tidak menyingkirkan tanda-tanda, tapi tugas utama Yesus adalah mengajar. Disertai tanda-tanda supaya orang percaya, karena saat itu orang butuh apa? Butuh konfirmasi. Ya. Ada beberapa hal tanda maksudnya, ya ada beberapa tanda-tanda
Yang menjadi ciri khas Yesus dalam mengajar sebagai hal yang utama, tetapi selain mengajar, Yesus juga melakukan tanda-tanda untuk mendukung pengajarannya. Ya, ini terjadi di Kapernaum. Antara lain, yang pertama, ya, kita baca aja yuk, komplit ya, kita baca aja komplit. Markus 1 ayat 21 sampai 34. Markus 1 ayat 21 sampai 34. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Oke, Bapak Ibu. Oh, belum Pak. Kurang 2, 32, 34 belum. Oh. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Baik. Dari pembacaan yang dibaca oleh Pak Handoko tadi, kita simpulkan ya, ada beberapa tanda yang menyertai Yesus dalam mengajar. Yang pertama, Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Yang kedua, Yesus menyembuhkan mertua Simon dari demam. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan dan mengusir setan dari banyak orang. Ada 3 kejadian yang bisa kita kelompokkan, gitu ya. Bapak Ibu, kita akan fokus di pengusiran roh-roh jahat. Setan di situ sebetulnya roh-roh jahat ya. Kenapa Pak fokusnya ke pengusiran roh-roh jahat? Kenapa bukan penyembuhan? Nah, nanti kita akan sampai di situ ya. Karena zaman itu orang mengertinya penyakit itu dari roh jahat. Orang nggak tahu kalau penyakit itu juga muncul karena psikologi. Zaman dulu belum mengenal psikologi. Psike, jiwa di zaman Yesus jangan dianggap sama seperti pemahaman modern psikologi itu apa. Enggak persis gitu ya, enggak sama persis. Karena di dalam tradisi Yahudi, mereka enggak mengenal jiwa. Gitu ya. Mereka mengenal roh ya. Jadi seperti Nishma Hayim ya. Itu oleh orang sekarang dipahami sebagai jiwa. Oleh orang Ibrani kuno dipahami sebagai roh, unsur kesadaran. Roh, unsur kehidupan itu ruah.
Roh, unsur kesadaran itu nesyamah. Tetapi dipahami oleh orang modern zaman sekarang, itu jiwa. Gitu. Jadi jangan salah, banyak istilah yang sama sebetulnya, artinya sama gitu ya, tapi istilahnya beda, atau sebaliknya. Ya. Satu istilah bisa bermacam-macam definisi, nah kita harus cerdas di situ. Ya. Seperti kita tahu, Israel kuno tidak mempercayai adanya roh-roh jahat. Tidak percaya roh-roh termasuk roh jahat, tidak percaya. Israel sebelum pembuangan tidak percaya roh-roh. Itulah yang dipercaya Saduki sampai di zaman Yesus. Tidak percaya roh-roh, tidak percaya malaikat termasuk roh jahat. Namun setelah pembuangan, sebagian Yahudi mempercayai roh-roh termasuk adanya roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat itu dipercaya selalu mengganggu keberadaan manusia dan sulit diusir. Tidak ada kisah pengusiran roh jahat di Alkitab. Perjanjian Lama maksudnya. Coba cek, tidak ada. Ya. Jika ada, itu ada di Sakaria 3 ayat 2, tapi itu pun bukan pengusiran roh jahat. Karena ayat itu harus dipahami sebagai penglihatan, bukan realitas. Kita baca yuk, Sakaria 3 ayat 2. Sakaria 3 ayat 2, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau. Bukankah dia itu puntung yang telah ditarik dari api? Ya, Kitab Sakaria ini tulisan tahun 520 sampai 480 sebelum Masehi. Jadi mungkin Anda bisa ingat ya, pengajaran biblika Kitab Sakaria yang lalu. Ini tulisan, Sakaria ini tulisan tahun 520 sampai 480 sebelum Masehi. Ini berarti setelah pembuangan. Ya, setelah orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Ini harus dipahami sebagai penglihatan atau nubuatan, bukan realitas. Jadi kisah Sakaria itu adalah kisah adikodrati. Kisah subjektif dari seorang nabi yang melihat penglihatan. Bukan kenyataan, gitu ya, bukan realitas. Jadi dia melihat ada iblis yang menuduh, gitu ya, mendakwa Imam Yosua, gitu ya. Lalu oleh malak Yahweh dia diusir. Diusirnya pun kalimatnya tadi gimana? Coba munculkan. Ya. Nah. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau. Kiranya. Paham ya? Enggak langsung iblis keluar, iblis pergi. Enggak. Kiranya. Ini adalah penglihatan keempat yang diceritakan oleh Sakaria bahwa malak Yahweh menghardik iblis. Ya, bahwa malak Yahweh menghardik iblis. Ini penglihatan Bapak Ibu, bukan kisah nyata. Tidak ada di perjanjian lama iblis diusir, apalagi sama manusia. Malak Yahweh saja mengatakan kiranya. Itu di zaman setelah pembuangan paling awal, Sakaria 3 ayat 2. Tahun 520 sampai 480. Selanjutnya, di dalam kitab Protestan, itu kosong 400 tahun. Tidak ada kabar berita apapun. Muncul-muncul kitab Matius, Markus, gitu ya. Itu kitab Protestan, blank, misinformasi. Tetapi di kitab yang lain, di kitab Deuterokanonika, ada kisah, gitu ya, yaitu di kitab Tobit. Kisah pengusiran roh jahat sebelum masa perjanjian baru ada di kitab Tobit. Kitab Tobit itu kitab yang ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi. Jadi 100-200 tahun sebelum perjanjian baru. Nah, di kitab Tobit muncul sosok namanya Rafael, si malaikat, dan Asmodeus, roh jahat. Asmodeus ini namanya roh jahat.
Rafael namanya malaikat, ya. Di mana secara teknis pengusirannya sangat mistis. Jadi Rafael memberi petunjuk kepada Tobit untuk mengusir Asmodeus, roh jahat. Rafael, si malaikat, memberitahu kepada Tobit bagaimana caranya mengusir Asmodeus. Ya. Tapi kisah Tobit ini pun bukan realistis. Ya, kisah Tobit ini adalah cerita fiktif. Ya, cerita yang ditulis untuk memberikan kekuatan kepada orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, bahwa Tuhan campur tangan dalam hidupmu, bahkan seandainya pun roh jahat mengganggu kamu. Tetapi ini cerita, bukan realistis. Jadi di zaman sebelum Yesus, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya orang bisa ngusir setan. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Yang bisa ngusir setan hanya malaikat, Malak Yahweh atau si Rafael. Itu pun cerita. Itu pun sekedar penglihatan dan cerita. Bukan kisah nyata. Tidak ada kisah nyata orang mengusir iblis. Tidak ada kisah nyata orang manusia mengusir roh jahat. Tidak ada. Yang bisa hanya sosok ilahi, tapi itu bentuknya tetap penglihatan, itu adalah cerita, gitu ya. Itu adalah kisah yang dibuat. Paham sampai di sini? Kenapa saya menceritakan ini? Karena kita harus berusaha menyelami. Di zaman Yesus melakukan pengusiran setan itu sesuatu yang spektakuler. Kok bisa ya roh jahat nurut? Itu loh. Ya. Karena zaman itu tidak ada yang bisa ngusir setan, ngusir roh jahat. Dari kisah tersebut kita mendapat pemahaman yang berkembang saat itu, bahwa roh jahat sulit diusir oleh manusia, kecuali oleh sosok yang ilahi. Ya, dalam kisah-kisah itu Malak Yahweh dan Rafael si malaikat. Sehingga tidak heran jika orang-orang di Kapernaum takjub oleh perbuatan Yesus. Takjub. Coba baca yuk. Markus 1 ayat 27. Markus 1 ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Nah, jelas? Mereka semua takjub. Kalau ngusir setan atau ngusir roh jahat itu sudah biasa, nggak mungkin mereka takjub. Mereka takjub. Sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Nah, paham ya? Apakah ini sesuatu hal yang baru? Mereka takjub. Wow, ada yang baru. Roh-roh jahat pun tunduk padanya. Halo, ayo kita belajar menyelami. Saat itu orang diganggu roh jahat dan tidak ada yang bisa ngusir. Mereka dalam belenggu roh jahat. Mereka dalam belenggu penyakit jiwa, mereka dalam belenggu penyakit fisik. Yang mereka pahami semua itu gangguan dari roh jahat. Kita harus memahami ini. Supaya kita gak menyepelekan. Gitu ya. Supaya kita gak menyepelekan. Kita orang modern di mana sudah sering melihat pengusiran setan, terutama orang-orang karismatik Pantai Kosta, gitu ya. Terbiasa meremehkan, seolah-olah pengusiran setan itu hal biasa. Tidak, itu hal yang luar biasa. Sebelum Yesus hadir, tidak ada kisah pengusiran setan. Tidak ada kisah pengusiran roh jahat, tidak ada. Jadi di Kapernaum inilah Yesus awalnya banyak melakukan mujizat. Ya, setelah mengubah air jadi anggur. Jadi air jadi anggur itu di Kana, ya.
Itu bukan di Kapernaum, itu pertama kali dilakukan di Kana. Kemudian di Kapernaum. Ya, kemudian di Kapernaum. Hal ini tidak terjadi di kampungnya di Nazaret, tidak. Di Kana mengubah air jadi anggur, itu yang pertama. Di Kana, yang pertama di Nazaret, tidak ada apa-apa. Yang pertama di Kapernaum, 3. Ngurusnya setan, menyembuhkan mertua Simon dari demam. Yang ketiga, menyembuhkan orang banyak dan mengusir setan. Ini. Ya. Jadi sesuatu yang baru. Yesus mengusir setan, menyembuhkan penyakit, itu sesuatu yang baru di Kapernaum. Sesuatu yang baru bagi tradisi Yahudi saat itu, di mana mereka sebelumnya tidak pernah melihat roh-roh jahat tunduk pada seseorang, tidak pernah. Ya. Ada yang harus diperhatikan dalam kisah di Kapernaum ini, yaitu roh-roh jahat mengenali Yesus. Itu ya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, ini. Kenapa Yesus bisa mengusir roh jahat? Kenapa? Karena roh jahat mengenal ini siapa. Halo? Tidak semua orang bisa mengusir roh jahat. Roh jahat mengenal Yesus, makanya dia ngacir, pergi. Ya. Di kisah para rasul ada orang pakai nama Yesus mengusir roh jahat, itu anak-anak Skewa. Malah diacak-acak. Ya, malah dianiaya sama setannya. Ya, setannya tidak takut, roh jahatnya tidak takut. Malah anak-anak Skewa yang dianiaya. Kenapa roh jahatnya lari dari Yesus? Karena roh jahat itu mengenal Yesus yang kudus dari Allah. Artinya apa? Hamba Allah. Yang kudus dari Allah jangan dianggap anak Allah sehakikat, sederajat, jangan berpikir seperti itu dulu. Itu doktrin 300 tahun kemudian. Tetapi kita harus memahami pikiran zaman itu dikatakan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Gitu ya. Kalimat ini bisa berarti hamba Allah yang kudus. Kalimat, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, ini harus diartikan oleh Alkitab juga. Alkitab menjelaskan Alkitab. 2 Raja-Raja 4 ayat 9, ayo. Dua Raja-Raja 4 ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Nah, abdi Allah yang kudus dari Allah itu sama saja. Ya. Kalimat ini harus dipahami sebagai berikut. 1, yang kudus dari Allah bukan berarti tidak bisa berbuat najis. Tetapi artinya sejak dari mulanya menjaga kesucian. Sebab jika tidak demikian kita tidak dapat mengikuti teladannya. Halo, bisa ya dipahami ya? Elia manusia biasa kan? Di 2 Raja-Raja itu kisah tentang Elia kan ya? Coba munculkan. Iya, kalau nggak salah ini Elia, kalau nggak Elisa. 2 Raja-Raja, Elisa berarti. 1 Raja-Raja itu Elia. Ya, Elisa kan? Ya, Elisa. Elisa manusia biasa, dia juga menjaga kekudusan. Berarti Yesus dipahami di situ sebagai manusia yang suci dari Allah. Manusia yang menjaga kekudusan dari semula. Gitu ya. Kalimat yang kedua, kalimat yang kudus dari Allah ini merupakan gelar mesianik. Mesias-Mesias dijuluki yang kudus dari Allah oleh orang-orang perjanjian lama. Gitu ya. Pada saat roh-roh jahat ini mengatakan kalimat ini, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Kalimat ini sebetulnya bukan melakukan penghormatan.
Roh-roh jahat sesungguhnya tidak sedang melakukan penghormatan terhadap Yesus, tapi cari masalah. Halo, harus dipahami. Sebab Yesus selalu berusaha menutupi identitasnya. Yesus tidak mau pamer. Jadi pada saat roh-roh jahat mengatakan, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah, ini cari gara-gara. Karena Yesus selalu menyembunyikan siapa dirinya. Di akhir peristiwa, Yesus ngomong, jangan ngomong dengan yang lain. Kan gitu. Ya. Di ayat 34, coba dibaca yuk, ini. Markus ya, Markus 1 ayat 34. Markus 1 ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ya. Mengenal menggunakan kata oida. Halo, oida. Yang artinya memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman. Suami istri. Suami mengenal istri, istri mengenal suami, itu oida. Berarti mengenal baik. Berarti roh-roh jahat sangat mengenal baik siapa Yesus. Betul? Masalahnya, sejak kapan roh-roh jahat mengenal Yesus? Dari dia lahir atau sebelum dia lahir? Nah, ini pertanyaan. Iya kan? Kalau dari setelah lahir, yang pasti manusiawi sekali, ya, karena Elisa pun dikenal sebagai hamba Allah juga manusia dari lahir. Adakah kemungkinan roh-roh jahat mengenal Yesus sebelum Natal, sebelum kelahirannya? Nah, lanjut. Yang ketiga, lalu Yesus berkata, diam dan keluarlah daripadanya. Mereka taat kepadanya. Ya, mereka taat kepadanya. Diam, keluarlah. Ini kata-kata Yesus kepada orang yang kerasukan setan. Bandingkan dengan Sakaria 3 ayat 2. Di Sakaria 3 ayat 2 dikatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau. Kalau malaikat mengatakan kepada setan supaya pergi, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tapi Yesus tidak. Yesus mengatakan, diam, pergi. Yesus tidak mengatakan, kiranya Yahweh menghardik engkau. Tidak loh. Halo, bisa enggak menyadari ini? Malak Yahweh yang ngomong, kiranya Yahweh menghardik engkau. Berarti malak Yahweh bukan Yahweh. Tapi Yesus berkata, diam, pergi daripadanya. Selesai. Halo. Ini adalah pertunjukan otoritas Allah yang Yesus miliki sejak awal pelayanannya. Dan banyak orang takjub kepadanya. Banyak orang takjub, sebab masa itu belum ada orang yang mengusir roh jahat dengan otoritasnya. Tidak ada. Ya. Yesus berkata di Matius 12 ayat 28, sebelum dia datang, kerajaan Allah belum datang. Setelah Yesus datang, kerajaan Allah datang. Penguasa kerajaan itu datang. Matius 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28, lalu seorang ahli Taurat, Matius 12 ayat 28. Matius 12. Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya.
Halo. Roh Allah itu Allah sendiri kan sebetulnya. Roh Allah. Jadi kalau aku, Yesus, mengusir setan dengan kuasa Allah, kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Jadi kerajaan Allah itu datang beserta kuasanya saat Yesus hadir ke dunia. Sebelum Yesus hadir ke dunia, kerajaan Allah tidak ada, belum datang maksudnya. Jadi Yesus datang menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahannya, menghadirkan otoritasnya. Sebelum Yesus hadir ke dunia, Malak Yahweh mengusir setan dengan kiranya Tuhan menghardik engkau. Setelah Yesus datang dengan kuasa Allah, diam, pergi. Sudah. Di zaman perjanjian lama tidak ada orang yang bisa mengusir setan, iblis, roh jahat. Di kitab Sakaria itu adalah nubuatan, itu adalah penglihatan, bukan realitas. Coba Anda tarik benang merah. Ya, apa persamaannya, apa perbedaannya? Silahkan renungkan, caranya berpikir seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, jika diamati dari kalimat, engkau datang hendak membinasakan kami. Ada kan ayat itu ya? Ayat berapa tadi itu? Ya, silakan dibaca. Markus 1 ayat 24. Markus 1 ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya. Engkau datang hendak membinasakan kami? Membinasakan di situ pakai kata apolesai. Ya, apolesai. Itu artinya menghancurkan, membunuh. Maka dari kalimat itu ada kesan Yesus mampu membinasakan roh-roh jahat. Sedangkan Bapak Ibu kita semua tahu yang bisa membinasakan roh itu hanya Tuhan. Betul enggak? Jangan takut dengan yang membinasakan tubuh, tapi takutlah dengan Dia yang bisa membinasakan roh dan jiwa. Yang mampu membinasakan roh dan jiwa hanya Allah. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Sekali lagi, jiwa dan roh bagi orang Ibrani itu tidak jauh berbeda. Ya, meskipun setelah zaman Yunani ini terpisah, dipisahkan ya. Bagi orang Yahudi, pemahaman tradisional Yahudi, jiwa dan roh itu sama. 1 Korintus 15 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ya, yang membinasakan roh-roh jahat itu Allah. Kalau Yesus dikatakan oleh si roh-roh jahat, engkau datang hendak membinasakan kami, berarti Yesus kemungkinan besar memiliki kuasa untuk itu. Ya, kuasa yang diberikan Allah untuk itu. Makanya dia bisa ngomong, diam, pergi. Kalau cuma sekedar malaikat, malaikat utusan Yahweh, kiranya Tuhan menghardik engkau. Perhatikan kalimat-kalimat ini.
Ya, harus direnungkan. Dari pertimbangan ini maka kita melihat kecenderungan Injil menyatakan Yesus memang pribadi ilahi yang diutus Allah. Ya, seperti malaikat, bahkan bukan sekedar malaikat. Bukan sekedar manusia hidup suci. Dari kisah ini, ya. Kita kan nggak boleh ngambil kesimpulan dari satu kisah saja. Makanya dalam setiap PA gitu ya, setiap tema kesimpulannya apa? Tema ini kesimpulannya apa? Tema ini kesimpulannya apa? Nanti di akhir Injil sinopsis silahkan simpulkan sendiri. Paham maksudnya? Jadi kita di sini bisa mengenal Yesus secara objektif. Enggak menurut kata saya, tetapi menurut Alkitab per konteks perikop, per konteks pembacaan yang disajikan. Ya. Yang terpenting dari kisah Yesus ini Bapak Ibu, jangan merasa mengusir roh jahat itu mudah. Ya. Sejak dahulu tidak mudah. Jelas anak-anak Sekewa mengusir roh jahat, bahkan pakai nama Yesus, dianiaya. Jadi tidak semua orang bisa mengusir roh jahat. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Hanya yang ilahi yang diyakini bisa mengusir roh jahat. Hanya yang ilahi yang bisa mengusir roh jahat. Yang ilahi itu bukan berarti malaikat, tidak. Manusia pun bisa. Jika manusia itu ilahi. Jika manusia itu memiliki sifat-sifat ilahi. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan otoritas itu. Sebelum Yesus tidak ada yang bisa. Jika sekarang kita bisa melakukannya itu karena otoritas kerajaan Allah ada pada anak-anaknya. Sejak kerajaan Allah datang pada kita, yaitu sejak Yesus menyatakan dirinya, ada kuasa bagi orang percaya untuk mengusir roh-roh jahat. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Markus 6 ayat 12 dan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Perhatikan ayat ini ya. Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan, ya, supaya murid-muridnya mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan menyembuhkan mereka. Perhatikan ayat ini ayat penting ya. Ada kuasa bagi orang percaya untuk mengusir roh-roh jahat, serta menyembuhkan yang dianggap bagian dari roh jahat. Kata yang dipakai, kita baca yuk, Lukas 6 ayat 18. Ini pembanding ya, supaya kita bisa. Lukas 6 ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Gitu ya. Ada dua kata, ya. Iatenai itu artinya disembuhkan secara fisik maupun secara spiritual. Bahkan ada penyembuhan penyakit fisik dengan kata eterapeunonto. Asal katanya terapi. Jadi penyembuhan itu ada karena pengusiran setan, ada karena penyembuhan itu ada karena yang mengusir setan, ada karena setannya diusir, ada juga karena terapi. Jadi ada dua macam.
tidak semua hal bisa diusir setan. Ya, tidak semua penyakit itu sembuh karena pengusiran setan. Ya. Saya memahaminya begini. Ini roh. Ini tubuh. Sakit di tubuh, ya ini jiwa. Paham ya gambar ini, masih ingat ya? Saat tubuh bertemu roh, itu ada jiwa, yaitu kesadaran. Kalau yang sakit di tubuh, ya terapi. Kalau sakit di jiwa, ya terapi. Kalau sakitnya di roh, ya diusir. Zaman dulu Bapak Ibu, zaman Tuhan Yesus, orang belum memahami seperti ini. Semua penyakit dianggap dari setan. Makanya dikit-dikit tumpang tangan, dikit-dikit kusir. Tapi juga ada dikatakan tadi mengoles minyak. Mengoles minyak itu bobok minyak, dikasih minyak. Gitu loh. Ya. Bukan selalu pengurapan loh. Kalau namanya pengurapan itu dari imam. Tapi kalau Yesus dan para rasul memberi minyak itu melonyoi namanya. Minyak angin, tahu enggak? Itu maksudnya. Bukan pengurapan, minyak urapan, enggak bisa. Bukan seperti itu, karena yang megang minyak urapan itu imam. Sakit tubuh, kanker, usus buntu. Ya ini ke dokter, ke tabib. Sakit jiwa, gila, ketawa sendiri, pamer alat kelamin, eksibisionis, itu sakit jiwa. Harusnya ke psikiater atau psikolog minimal, awal-awal psikolog. Pengusir setan kalau yang sakit rohnya, spiritnya, itu pendeta, hamba Tuhan, atau sebut juga manusia Allah lah. Karena kenapa saya tidak ngomong pendeta? Karena tidak semua pendeta kan hamba Tuhan. Tidak semua pendeta kan manusia ilahi, banyak pendeta juga hamba mamon kan. Kalau orang dengan sakit mental karena cinta uang, lalu dilayani oleh pendeta yang matre juga, ya sama-sama sakit, tidak bisa. Gitu. Kalau kesurupan, ya manusia ilahi, siapapun bisa melakukannya. Yang penting orang itu menjaga kesucian. Manusia ilahi. Hanya orang Kristen Pak? Enggak. Enggak ada dikatakan hanya orang Kristen yang bisa ngusir setan. Nanti kita cek ayatnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita memahaminya secara modern ini seperti ini. Kalau dulu semua ini gara-gara setan. Kok bisa sembuh Pak? Gini, dalam kebodohan, Tuhan harus melakukan sesuatu untuk menyembuhkan, untuk membuat sebuah perubahan. Dijelaskan pun mereka belum tentu ngerti kan? Jadi ya sudah tumpang tangan saja. Setidaknya kalau itu penyakit jiwa dalam arti dia stres, kan gangguan jiwa berarti. Setidaknya ditumpangi tangan oleh seorang hamba Tuhan, dia tersugesti. Efek placebonya. Hati yang gembira adalah obat. Setidaknya dengan hamba Tuhan numpangi tangan, dia gembira, dia sembuh. Tetapi bukan berarti semua penyakit bisa disembuhkan. Tidak bisa. Kan Alkitab tidak menceritakan orang-orang yang tidak sembuh. Betul enggak? Alkitab hanya menceritakan orang yang sembuh. Nah, Bapak Ibu,
Kita harus pahami, secara modern ini harus tahu. Jadi semua orang dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Yang penting kita tahu, tubuh sakit, masuk angin, ya diterapi, dipijet. Orang stres harus diterapi supaya benar pola pikirnya, supaya enggak stres. Orang kesurupan, dan menurut penelitian, orang yang benar-benar kesurupan roh jahat itu cuma 2%. 2% itu berarti 2 dari 100 orang, betul ya? Sangat jarang orang kesurupan, karena orang jadi baik, Tuhan tidak bisa paksa, orang jadi jahat, setan pun tidak bisa paksa. Tidak bisa nyurupi, kalau nyurupi kan maksa namanya. Tapi ada sekitar 2%. 2 dari 100 orang kesurupan. Nah, masalahnya kesurupan itu apa rata? Apa di setiap kilometer persegi dari 100 itu 2? Tidak seperti itu. Kebanyakan orang yang kesurupan adalah orang-orang yang bodoh, orang yang intelektualnya kurang, orang yang lemah mentalnya. Itu orang-orang kesurupan, biasanya di desa-desa. Orang kota yang berpendidikan jarang yang kesurupan. Karena otaknya main terus, jarang bengong. Ya, yang saya tahu seperti itu. Jadi bisa saja di sebuah desa, di pelosok, 3 dari 100 orang. Nah, sedangkan di kota bisa saja 1 dari 100 orang gitu loh, paham ya? Jadi jangan disamaratakan. Ini gini, orang kesurupan di barat dan di timur, itu beda kan? Di negara-negara barat Eropa, ada yang kesurupan? Nggak ada, dalam arti kesurupan gini, nggak ada. Di Banyuwangi, ya cari sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Jadi sejak Yesus ya mengutus murid-murid, ada otoritas yang diberikan kepada manusia, terutama murid-muridnya, untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Bahkan orang-orang yang bukan dari muridnya pun dapat melakukan. Bukan murid Yesus loh, bisa melakukan, bisa. Markus 9 ayat 38. Markus 9 ayat 38, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Sambung ayat 39, Pak. Ayat 39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jelas? Jadi jangan sok orang Kristen. Oh, yang bisa ngusir setan cuma pendeta, yang ngusir setan cuma orang Kristen. Tidak. Dikatakan, guru, ada orang yang bukan pengikutmu, bukan pengikut kita, bisa ngusir setan. Halo? Bisa enggak orang lain yang bisa enggak jadi orang lain yang bukan Kristen ngusir setan? Bisa. Bisa. Jadi enggak usah sombong. Semua agama asal orangnya benar, bisa. Bisa. Tapi bandingkan dengan anak-anak sekewa. Anak-anak sekewa itu anak-anak dukun, resek semua. Dia mengusir setan pakai nama Yesus demi keuntungan pribadi, demi bisnis pribadi. Nah ini tidak bisa. Ya, anak-anak sekewa malah diacak-acak sama roh jahatnya. Jadi yang ngusir setan yang seperti apa? Yang memiliki nilai-nilai kekudusan, kesucian seperti Yesus. Meskipun bukan orang Kristen. Bisa, kenapa tidak bisa? Nah, tapi ingat ya, ini sejak Yesus lahir. Ini sejak Yesus hadir memberitakan kerajaan Allah. Sebelum Yesus hadir, tidak ada yang bisa. Halo? Bisa dipahami? Ini fakta. Saya enggak buat doktrin sendiri.
Ini saya cuma membanding-bandingkan ayat satu dengan ayat yang lain. Ayo kita pikir secara logis dan seimbang. Logis dan seimbang. Enggak berat sebelah. Amin Bapak Ibu. Ya, silahkan nanti direnungkan, disimpulkan. Ya, ini tanda-tanda kehadiran seorang yang spesial. Spesial. Menandai zaman baru, menandai kerajaan Allah hadir. Amin Bapak.